Saudara, KPU menerbitkan PKPU yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana sikap publik? Kita akan membahasnya bersama peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dan Komisioner KPU 2012-2017 Hadar Nafis Kumai. Mas Hadar, Mas Yohan, selamat malam. Selamat malam, Livi, Mas Hadar, selamat malam. Selamat malam, Mas Yohan. Kita ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, jadi Ya. ini apa hasilnya? Apa yang kemudian diinginkan masyarakat dari PKPU ini? Iya, kalau dari hasil jajak pendapat ini kan ada nafas yang sama ya antara PKPU yang sudah dikeluarkan KPU yang menampung hasil putusan MK terutama putusan 60 dan 70 terkait syarat ambang batas yang berubah, kemudian syarat usia calon yang dihitung sejak pada saat penetapan. Ini kan semakin membuka banyak paslon yang muncul ya dari yang diajukan oleh partai, tidak lagi menggunakan syarat ambang batas yang begitu besar ya, yang sebelumnya 20% suara atau 20% kursi atau 25 suara. Ini tidak lagi menggunakan itu, tapi dengan pendekatan seperti yang diterapkan di calon perseorangan. Nah, hasil jajak pendapat sebenarnya senafasnya itu pada keinginan publik bahwa ketika ditanya berapa sih kira-kira pasangan calon yang ideal menurut publik ya di pilkada itu, ya tadi hampir 50% responden itu menyatakan lebih baik tuh lebih dari 2 pasangan calon. Artinya kalau lebih dari 2 itu kan bisa 3, bisa 4 atau lebih gitu ya. Artinya ini kan senafas sejalan dengan keinginan publik dengan PKPU yang mengakomodir putusan MK. Ini kan harapan publik bahwa mereka punya banyak pilihan gitu ya pada saat mencoblos nanti, sehingga mereka bisa membanding-bandingkan mana pasangan calon yang menurut mereka terbaik dan sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. Semakin ini dibuka, itu kan memberi pilihan banyak bagi pemilih di satu sisi. Di sisi yang lain bagi partai ini kesempatan untuk kemudian menyuguhkan proses dari kaderisasi di internal partainya masing-masing gitu ya. Kan ini panggungnya makin terbuka, tidak lagi menyempit, ini makin meluas, Livi. Jadi setiap partai ditantang untuk kemudian kan dengan syarat yang begitu relatif lebih longgar, semua partai punya kesempatan yang relatif sama gitu ya untuk mengajukan pasangan calon. Di satu sisi inilah kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa proses kaderisasi di internal partai itu inilah kesempatannya untuk membuktikan di panggung pilkada, karena semakin meluas kesempatannya kader-kader partai untuk dicalonkan di pilkada gitu ya. Oke, saya ke Mas Hadar. Mas Hadar, bagaimana membaca PKPU nomor 10 2024 kalau kita sandingkan dengan hasil survei Litbang Kompas? Ya, saya kira sejalan, artinya keinginan atau harapan publik yang sebetulnya bukan baru dugaan saya, karena pilkada ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya, udah beberapa kali sekalipun dikelompokkan. Nah, ini tercermin semakin kelihatan mereka protes, mereka lebih senang pasangan calon lebih banyak. KPU yang sudah dirubah dari 8 menjadi peraturan 10, dan itu sudah memuat sebetulnya apa yang menjadi inti dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sudah sejalan ini. Nah, tinggal kita harapkan partai-partai politik itu yang sekarang semakin luas kesempatannya, ya betul-betul memanfaatkannya. Karena bisa juga mereka sudah kelompokan besar, udah semuanya menyatu, bahkan mungkin semuanya atau tersisa 1-2 saja yang mungkin masih kurang dari 7,5% suara sah. Nah, itu berjalan terus juga, gitu, bisa begitu juga. Nah, tetapi mudah-mudahan mereka berpikir ulang dan kemudian mereka membaca betul keinginan masyarakat. Tentu mereka mudah-mudahan meresponnya di dalam pencalonan yang berlangsung sampai lusa ya. Mas Hadar, kalau kita lihat kan memang fenomenanya kalau PKPU ini kemudian tidak diubah dari 8 ke 10, ini kan ada celah untuk muncul calon tunggal begitu lawan kota kosong. Tapi kan kita juga harus bisa mengantisipasi meskipun PKPU ini diubah dari 8 ke 10, ada fenomena calon boneka yang kemudian juga bisa dimunculkan untuk
paling tidak membuat kompetisi ini seolah tidak melawan kota kosong. Bagaimana kemudian publik bisa katakanlah melihat hal itu? Ya, saya kira yang pertama kita harus pahami bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan. Nah, ciri-ciri calon boneka dugaan saya itu adalah dalam situasi hanya calon tunggal di satu daerah, kemudian ada dorongan yang sifatnya agak mendadak ya, biasanya begitu, dan dari orang-orang yang mungkin belum begitu kedengaran selama ini begitu. Nah, itu yang harus diantisipasi ya. Nah, kemudian ya kembali saja kepada seperti biasa di dalam pemilihan, ya kita harus melihat yang terbaik begitu. Nah, tetapi kemudian kan belakangan, dan ini sebuah kabar yang cukup menggembirakan saya melihatnya, masyarakat itu memang betul-betul sudah memahami gitu bahwa di dalam pemilihan kita ini banyak akal-akalannya begitu. Nah, sehingga mereka terus kritis ya. Nah, saya berharap ini juga lah yang terus disuarakan, didorong, sehingga mereka akan betul-betul berpikir keras begitu. Saya tidak ingin mengatakan ya kita boykot saja begitu, tetapi mari kita gunakan kesempatan ini untuk betul-betul mempelajari bahwa pemilihan itu kita nyari orang yang nomor satu penting untuk lingkungan kita. Tapi kalau banyak akal-akalannya ya silakanlah kita putuskan kita mau bersikap seperti apa. Menurut saya kita terus saja kita sikap kritis terhadap perkembangan tersebut. Nah, kalau kita bicara soal tadi, saya mau sambungkan sama survei Litbang Kompas yang salah satu poinnya nih Mas Yohan, saya ke Mas Yohan ya. Masyarakat melihat kenapa kemudian calon tunggal itu terjadi, salah satunya soal minim kaderisasi, betul ya, dan juga soal pilihan yang memang nggak banyak muncul di publik. Jadi ketika mungkin orang-orang yang non populer kemudian muncul, resiko kalahnya dianggap lebih besar karena tingkat elektabilitasnya nggak tinggi gitu. Nah, Mas Yohan, apa yang ditemui Litbang Kompas di publik soal ini? Ya, tadi Mas Hadar bilang bahwa publik itu kan sadar ya, masyarakat kita ini kan juga cerdas ya, artinya bisa melihat bahwa proses konstelasi politik saat ini, terutama sebelum putusan MK ya, itu kan memang cenderung disinyalir banyak gerakan-gerakan elit yang mencoba membangun, mendesain pilkada ini menjadi lebih sederhana dalam tanda kutip ya, tidak ada kontestasi yang begitu meninggi gitu ya, sehingga kemudian kompetisinya dibuat lebih sederhana, sehingga muncullah kemudian calon tunggal, potensi calon tunggal. Kalaupun ada pasangan calon itu misalnya di Jakarta yang disinyalir juga calon yang kemudian ujuk-ujuk ada gitu ya, apalagi kemudian bermasalah dari sisi syarat pencalonannya, kemarin ramai banyak warga masalah KTP-nya dicatut, itu tergambar di survei kita ketika mengatakan apa sih yang menyebabkan calon tunggal muncul, itu hampir 40% ya, 36,7% menyatakan ini permainan elit aktor politik. Nah, itu kan sebangun ya tadi yang disampaikan Mas Hadar, bahwa masyarakat kita tahu ketika elit politik kita melakukan perilaku politik yang tidak dikehendaki, itu mereka kerasa itu. Jadi yang penting Livi, saya melihat sih ini ketika putusan MK lahir dan kemudian diakomodir di PKPU, saya pikir ini kesempatan partai untuk membuktikan salah satu fungsi partai itu kan mengagregasi kepentingan pemilih, kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan ketika masyarakat ingin calon lebih banyak, kemudian aturan itu kemudian di satu sisi diperlonggar, ya ini kan mestinya kesempatan partai untuk lebih mudah mengakomodir, mengagregasi kepentingan pemilih, kepentingan publik gitu ya. Nah, ini kesempatan kita bisa tahu mana partai yang tetap kekeh pada koalisinya, tidak mengambil tiket, golden ticket ini untuk mengajukan pasangan calon sendiri, misalnya kalau sudah sesuai aturan ya, kalau di Jakarta 7,5%, atau mereka tetap kekeh dengan koalisinya. Yaitu itu hak partai, tapi paling enggak publik bisa tahu mana partai yang tidak menggunakan golden ticket, mereka punya kesempatan untuk mengajukan pasangan calon sendiri, tapi mereka tetap kekeh, sehingga kemudian mereka tidak
tidak menampung aspirasi dan kehendak publik untuk melihat banyak pasangan calon yang muncul ya. Itu menjadi rekam jejak partai yang mungkin akan jadi referensi bagi publik untuk pemilu 2029 nanti, menjadi dasar pertimbangan mereka akan memilih atau tidak sebuah partai. Oke, artinya PKPU nomor 10 2024 sudah dikeluarkan. Ini senapas dengan apa yang diinginkan masyarakat. Harapannya calon-calon yang muncul di periode pendaftaran 27 sampai 29 ini akan muncul lebih variatif begitu ya. Sehingga masyarakat bisa punya pilihan yang enggak dia-dia lagi yang kemudian nanti jadi calon kepala daerah 5 tahun ke depan. Terima kasih Mas Yohan, terima kasih Mas Hadar sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mas Hadar.